Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Kadek Putri Widiantari dengan NIM terakhir 48. Sebelumnya, selamat siang Ibu, selamat siang teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan materi presentasi tentang mastitis. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan penyanyi untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan definisi dari mastitis atau infeksi payudara. Infeksi payudara atau mastitis adalah peradangan jaringan infeksi payudara yang disertai infeksi. Peradangan menyebabkan payudara sakit, bengkak, terasa hangat, dan meriang. Mastitis lebih sering mempengaruhi wanita yang sedang menyusui, tetapi mastitis juga dapat terjadi pada ibu yang tidak menyusui, bahkan pada laki-laki. Infeksi dalam masa menyusui ini dapat menyebabkan ibu merasa tidak enak badan, yang membuatnya sulit untuk menjaga bayi dan terkadang membuat ibu harus menyapih sebelum saatnya. Next. Kemudian, etiologi dan gejala dari infeksi payudara atau mastitis. Beberapa faktor penyebab dari mastitis yaitu ada 3. Yang pertama adalah saluran susu tersumbat atau membengkak. Kemudian yang kedua adalah infeksi bakteri karena ASI tidak sepenuhnya terkuras dari payudara. Kemudian yang ketiga adalah infeksi kuman yang disebabkan oleh puting yang pecah atau berdarah. Kemudian ada beberapa gejala mastitis, yaitu yang pertama adalah payudara meradang dapat ditunjukkan dengan kemerahan, bengkak, suhu menghangat, sakit atau sulit disentuh. Kemudian yang kedua adalah jika mastitis disebabkan oleh infeksi, gejala yang muncul adalah mungkin seperti flu, kedinginan, nyeri otot, demam 38 derajat Celcius atau lebih tinggi dan kelelahan. Kemudian yang terakhir adalah payudara terasa sangat sakit dan kondisi seperti terkena flu. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Kirana Listiantari dengan NIM terakhir 40 sebagai penyaji 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ciri-ciri mastitis atau infeksi payudara. Ciri-cirinya itu yang pertama ada merah dan bengkak pada payudara, yang kedua ada rasa sakit saat menyusui, yang ketiga ada keluar cairan pada payudara, yang keempat memiliki gejala demam, dan yang kelima abses payudara atau penumpukan nanah di payudara. Pencegahan mastitis infeksi payudara. Cara mencegah terjadinya mastitis yaitu yang pertama, sering menyusui terutama ketika payudara terasa penuh. Yang kedua, biarkan bayi Anda mengosongkan ASI pada satu payudara sebelum beralih ke payudara lain. Yang ketiga, lakukan perubahan posisi dari satu menyusui ke menyusui berikutnya. Yang keempat, pastikan mulut bayi Anda menempel dengan benar pada payudara ketika menyusu. Dan yang kelima, menyusui dari kedua payudara. Yang keenam, biarkan puting yang sakit atau pecah mengering. Yang ketujuh, tidak menggunakan bra yang ketat. Yang kedelapan, hindari dehidrasi dengan minum minyak cairan. Yang kesembilan, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, membersihkan puting, dan menjaga bayi tetap bersih. Dan yang terakhir, hindari stres maupun kelelahan karena dapat mengakibatkan sistem kekebalan tubuh melemah sehingga tidak dapat melawan infeksi mastitis. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nika De Angga Martina dengan NIM terakhir 41. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu makanan yang dapat mencegah mastitis atau infeksi payudara. Yang pertama yaitu ada kalsium sebagai bahan utama dalam ASI. Sumber kalsium yang baik dapat ditemukan dalam susu, keju, yogurt, dan susu kedelai. Yang kedua yaitu ada protein sebagai sumber makanan yang baik dikonsumsi selama menyusui karena memiliki manfaat bagi perkembangan bayi. Protein dapat ditemukan dalam daging, ikan, ayam, telur, dan kacang-kacangan. Yang ketiga yaitu ada zat besi seperti daging merah, ayam, ikan, roti gandum, sereal, dan sayuran berdaun hijau dapat meningkatkan zat besi. Yang keempat yaitu ada vitamin seperti vitamin C yaitu buah jeruk, tomat, dan kentang. Ada juga vitamin A yaitu brokoli, wortel, dan labu.
Yang terakhir yaitu ada air. Minumlah air sebanyak 8-10 gelas sehari agar tetap terhidrasi. Hindari minuman yang mengandung kafein karena dapat berpengaruh pada ASI yang menyebabkan bayi diare. Selanjutnya yaitu ada penanganan mastitis atau infeksi payudara. Yang pertama yaitu cukup istirahat dan banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi sekaligus membantu menurunkan demam. Yang kedua yaitu minumlah obat pereda rasa sakit sesuai anjuran dokter, seperti paracetamol atau ibuprofen untuk mengurangi rasa sakit atau demam. Yang ketiga yaitu hindari pakaian ketat termasuk bra sampai gejala mastitis membaik. Yang keempat yaitu kompres payudara dengan air hangat pada bagian yang lecet sebelum memberikan ASI. Yang kelima, pijatlah payudara dengan lembut selagi memberikan ASI pada bayi. Yang keenam, jika sedang menyusui, teruskan pemberian ASI meskipun payudara mengalami abses atau pembengkakan dan pastikan bayi mengisap payudara dengan benar. Yang ketujuh yaitu sering mengubah posisi menyusui untuk membantu mengurangi sumbatan ASI. Yang kedelapan, berusahalah memberi ASI lebih sering dari biasanya. Perahlah ASI yang tersisa setelah dan selama menyusui. Dan yang terakhir yaitu bagi wanita yang tidak menyusui dengan mastitis dan ibu menyusui yang diduga terinfeksi mastitis, tablet antibiotik biasanya akan diresepkan untuk mengendalikan infeksi. Baik, selanjutnya saya akan serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para penyaji atas presentasinya. Demikian presentasi dari kelompok 4. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya tutup presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Udah ya?